Baik, pemirsa, kita sudah di penghujung acara dalam Visi Negarawan. Tadi kita sudah banyak berdiskusi mengenai sikap patriotisme yang seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tampaknya saat ini kita melihat sudah menjauh begitu ya dari semangat para pendiri bangsa juga yang menginginkan semua itu adalah untuk rakyat begitu. Etika moral tadi disampaikan juga sudah dikesampingkan. Nah, saat ini bagaimana kemudian membangun kembali begitu Pak Sudirman semangat patriotisme ini sendiri? Tadi banyak dikatakan mungkin bisa dimulai dari memilih di pemilu 2024 begitu Pak. Tetapi apalagi kemudian yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kembali semangat patriotisme di pentas demokrasi ini? Tadi kembali pada pengertian patriotisme ya. Kan kerelaan berkorban, cinta bangsa, cinta tanah air, cinta orang banyak sebagai ladang pengabdian. Saya dulu tahun 90-an bertemu Pak Sarwono almarhum di Washington. Beliau menjelaskan begini, selama politik masih dianggap sebagai karir gitu, maka tidak pernah akan ketemu negarawan yang baik karena mencarinya itu mencari pekerjaan, mencari jabatan, nah politik mesti kembalikan sebagai jalan mengabdi gitu. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya sih 78 tahun merdeka, terutama 20 tahun terakhir itu kita investasi banyak sekali membuat orang-orang pintar seperti beliau-beliau ini, jumlahnya ribuan. Ke sekolah ke luar negeri, sekolah ke negara-negara lebih maju. Dan itu adalah aset kita yang belum dimanfaatkan maksimal. Mengapa? Karena beberapa tahun belakangan ini, saya pernah ketemu dengan seorang tokoh sangat senior. Ketika terjadi keluar masuk kabinet yang nggak karu-karuan itu, tidak punya pola. Beliau mengatakan, "Man, ini waktunya orang pintar dan baik istirahat." Saking prihatinnya keadaan. Ironis. Ini memang harus kita kembalikan. Jadi orang-orang pintar, orang-orang baik tadi harus dikembalikan pada mainstream. Dan masih banyak orang-orang baik itu. Cuman sekarang ini memang kelihatannya sedang terpinggirkan. Nah, itu yang mungkin barangkali kalau kita boleh punya harapan, next leader, pemimpin berikutnya itu betul-betul menjadikan tema mengembalikan pikiran-pikiran terbaik, hati-hati terbaik, keterampilan terbaik dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau itu terjadi barangkali suasana akan berubah. Dan mudah sekali mengembalikan keadaan kalau lokomotifnya itu benar. Di berbagai kasus penataan organisasi, begitu ketemu pemimpin baik, semuanya ikut. Jadi harus itu, dari kepalanya dulu betul, begitu ya. Harapan kita begitu. Baik. Kalau Ibu Zuhro, Ibu satu lagi yang mungkin memprihatinkan adalah kepercayaan masyarakat. Tadi di polling sebelum kita jeda begitu ya, masih juga masyarakat banyak yang percaya bahwa penguasa itu tidak berpihak begitu kepada masyarakat atau terhadap bangsa dan negara begitu, tapi hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Mengembalikan kepercayaan masyarakat ini kan tidak mudah begitu, Bu. Bagaimana kemudian ini, Bu Zuhro? Iya, jadi kan bunyinya kalau pemilu itu yang diutamakan rakyat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena MPR kita menjadi lembaga tinggi, bukan lembaga tertinggi lagi. Kalau lembaga tertinggi kan mereka yang milih kan gitu. Tapi rakyat ternyata itu sebetulnya belum menjadi subjek yang sebenarnya, masih objek gitu. Karena ternyata peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada itu masih sebagian itu dimobilisasi dengan vote buying gitu ya. Maka memang ini yang agak istilahnya itu mungkin pemilu kita, pilkada kita mengalami distorsi gitu ya. Karena tadinya kita berharap dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi distortif. Masyarakat di fait accompli, voters di fait accompli untuk memilih gitu ya, pemimpinnya kan gitu. Nah, tentu untuk 2024 yang 3 pemilu yang berbeda di tahun yang sama ini, kita sepatutnya tidak mengulang kesalahan-kesalahan itu. Oleh karena itu, sekarang bagaimana melakukan secepat-cepatnya voter education. Untuk memunculkan atau menambah jumlah smart voters gitu ya. Jadi ada voter education tadi itu kita harapkan dilakukan secara besar-besaran oleh baik itu penyelenggara berkolaborasi gitu, bersinergi dengan tentu ya yang terkait gitu ya, termasuk dengan teman-teman kampus dan sebagainya ya, NGO, aktivis dan sebagainya, kementerian, lembaga terkait kan ada gitu. Tidak mungkin hanya penyelenggara KPU saja gitu. Maka ini yang harus dilakukan.
Jangan terus diulangi yang nanti ada persepsi dari masyarakat penyelenggaranya partisan, tidak netral. Birokrasinya ASN tidak netral. Apalagi sekarang kan gitu. Jadi wasangka itu sudah ada. A priori itu sudah ada, asumsi itu sudah ada. Maka jawablah semua asumsi negatif tadi itu dengan kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang action itu konkret untuk mengendalikan kemungkinan distorsi tadi itu. Kita sangat serius sekarang ini. Kalau pemilu kita, karena kita menyongsong pemilu 2024 ini sudah diberikan gitu ya, intrusi-intrusi yang luar biasa yang sifatnya itu menjadikan kompetisi kontestasi tidak sehat. Baik. Seolah-olah semua yang nanti pemilu itu sudah bisa diprediksi yang menang itu siapa. Itu memalukan secara internasional kalau bisa diprediksi seperti itu. Maka memang mau tidak mau ke depan kita harus turun gunung semuanya untuk menghalau gitu ya. Jangan sampai pemilu ini curang. Okay. Pemilu ini tidak benar sehingga menghasilkan pemimpin yang tidak benar. Baik. Jadi kita harus all out dan semua harus turun gunung saat ini. Pak Sukidi mungkin ingin menambahkan, kita bisa dikatakan darurat begitu ya Pak ya dalam kondisi demokrasi saat ini begitu. Tadi ada beberapa mungkin yang sudah disampaikan dari Ibu Zuhro, mungkin ada yang bisa ditambahkan juga untuk mengatasi begitu Pak situasi agar kita bisa kembali ke demokrasi yang sesungguhnya. Saya kira kita perlu mengembalikan spirit republik itu sendiri. Spirit republik yang memberikan satu penekanan pada public virtue and morality. Jadi keutamaan publik ini harus menjadi pegangan bersama. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa mengalami satu kebangkrutan moral. Dan kebangkrutan moral inilah yang menyebabkan peradaban Romawi jatuh. Edward Gibbon mengatakan secara tegas bahwa akar utama di balik jatuhnya masyarakat Romawi adalah the loss of public virtue, kehilangan keutamaan publik. Nah, kita belum menjadi satu peradaban besar, itu moralitasnya bangkrut. Kemanapun Anda lihat, entah itu ke MK, entah itu ke Senayan, entah itu ke pemerintahan, korupsi, ketidakjujuran, pengkhianatan, kelicikan, itu menjadi pemandangan sehari-hari yang menghiasi semua berita di media. Nah, kita ini didesain sebagai negara ketuhanan, tetapi ternyata setelah 78 tahun kita menjadi negara yang korup. Korupsi tinggi sekali, kolusi dan nepotisme sekarang sedang puncak-puncaknya. Karena itu sebenarnya kita berada di simpang jalan. Dan karena itu kita harus secara kolektif untuk segera kembali ke jalan yang benar, menempatkan republik sebagai spirit utama untuk menegakkan keutamaan publik. Keutamaan publik itulah yang menjadi ikatan bersama bahwa orientasi dari setiap pengabdian itu adalah for the best interest of public itu sendiri. Untuk kebaikan yang terbaik dari publik, yaitu adalah rakyat Indonesia. Oke, baik. Karena lagi-lagi kita pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka hati dan telinga begitu ya. Ini harus dibuka lebar-lebar, apa yang disuarakan masyarakat coba didengar, coba diresapi begitu ya Pak Sukidi, Bu Zuhro dan juga Pak Sudirman. Jangan lagi rakyat dibuka tetapi didengarkan dan kemudian carilah kebijakan yang semuanya adalah arahnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan berkomitmenlah kepada hukum. Dan berkomitmen kepada hukum. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Siti Zuhro, Bapak Sukidi PhD dan juga Pak Sudirman Said sudah hadir di Visi Negarawan malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir diskusi kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan Visi Negarawan pada Jumat pekan depan di waktu yang sama. Saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.